Namaku Karyo. Di usiaku yang ke-34, aku merasa sedang berada di puncak energiku sebagai laki-laki. Namun, semua ketangguhan itu mendadak luruh setiap kali aku melihat Mbak Lastri, wanita yang tinggal tepat di depan rumahku. Dia adalah sosok yang sangat anggun, dengan rambut yang selalu tersanggul rapi dan senyum tipis yang penuh rahasia. Mbak Lastri adalah seorang janda tanpa anak yang hidup dalam kemewahan yang sunyi. Ego laki-lakiku seringkali melunjak saat kami tidak sengaja berpapasan. Ada getaran aneh setiap kali matanya yang tajam namun sayu itu menatapku. Aku merasa dia butuh lebih dari sekedar sapaan selamat sore. Malam itu, hujan turun sangat lebat dan lampu di rumah Mbak Lastri padam. Aku memberanikan diri mengetuk pintunya dengan alasan menawarkan bantuan lilin atau senter. Saat pintu terbuka, aku melihatnya berdiri dengan balutan baju tidur sutra yang tipis. Di tengah kegelapan, wangi parfum cendana yang keluar dari tubuhnya terasa begitu memabukkan. Aku masuk, dan suasana mendadak menjadi sangat panas meski di luar sana dingin mencekam. Kami duduk di sofa ruang tamunya yang sangat empuk. Tanpa banyak basa-basi, aku mendekatkan posisiku, hingga napas kami saling beradu. Aku mulai menyentuh tangannya, lalu merayap ke bahunya yang halus. Dia berjengit, napasnya mulai pendek-pendek. "Mas, awas jangan begitu," bisiknya. Suaranya rendah, bergetar, dan ada nada peringatan yang sangat lemah. Tapi saat tanganku mulai membelai tengkuknya, dia tidak menjauh. Dia justru memejamkan mata, kepalanya terkulai ke bahuku. "Mas, jangan, nanti ada yang lihat." Kegelapan di ruang tamu itu terasa begitu pekat. Namun justru di sanalah segalanya menjadi sangat terang bagi perasaan kami. Saya bergeser, mempersempit sisa ruang di antara kami, hingga paha kami bersentuhan. Saya bisa merasakan panas yang merambat dari balik kain sutra tipis yang dikenakan Mbak Lastri. Bau harum cendana dari rambutnya kini bercampur dengan aroma kulitnya yang hangat, menciptakan candu yang membuat akal sehat saya menguap ke udara. Tangan saya bergerak perlahan, sangat perlahan, menyentuh jemarinya yang dingin dan gemetar di atas sofa. "Mas, awas jangan begitu," bisiknya. Suaranya rendah sekali, serak, dan penuh dengan getaran yang sangat intim. Itu bukan sebuah larangan yang keras, melainkan sebuah rintihan dari jiwa yang sedang bergelut dengan rasa haus yang sudah lama ia kunci rapat. Saya tidak melepaskannya. Justru saya membawa jemarinya ke bibir saya, menciumnya satu persatu dengan tekanan yang dalam. Dia menarik napas panjang, kepalanya terkulai lemas ke sandaran sofa. Saya mulai mendekatkan wajah saya ke lehernya, merasakan embusan napasnya yang mulai memburu di pipi saya. "Lastri, biarkan malam ini jujur," bisik saya dengan suara yang paling berat, bergetar tepat di urat nadinya. Saya merasakan tubuh yang meremang hebat. Dia memejamkan mata, membiarkan saya menjelajahi setiap inci keanggunannya yang selama ini hanya bisa saya kagumi dari kejauhan. "Mas, aku takut, tapi jangan berhenti," rintihnya dengan nada yang sangat pasrah. Tangan yang tadinya seolah ingin mendorong, kini justru merayap naik ke pundak saya, menjengkeram ke meja saya dengan erat. Kepasrahannya adalah sebuah kemenangan bagi ego saya yang sedang melunjak. Di bawah keremangan lampu jalan yang menerobos celah gorden, saya melihat wajahnya yang biasanya kaku dan berwibawa, kini luruh sepenuhnya. Dia hanya seorang wanita yang merindukan sentuhan, dan saya adalah laki-laki yang siap memberikan segalanya. Kami tidak lagi bicara soal benar atau salah. Di dalam kesunyian yang intim ini, setiap gerakan kami adalah sebuah pengakuan dosa yang kami terima dengan abang dada. Saya menarik tubuhnya lebih rapat, membiarkan dadanya yang turun naik beradu dengan detak jantung saya yang liar. Setiap desahannya adalah musik yang paling indah, sebuah melodi kepasrahan yang hanya diperuntukkan bagi saya. Kami tidak saling menyalahkan, karena di titik ini kami berdua tahu bahwa inilah yang kami butuhkan untuk merasa hidup kembali. Suasana menjadi semakin panas meski hujan di luar sana mendinginkan bumi. Di atas sofa yang empuk itu, kerahasiaan kami menjadi begitu nyata. Setiap sentuhan saya di pinggangnya dijawab dengan remasan jemarinya di punggung saya. Tidak ada basa-basi, hanya ada dua raga yang sedang tenggelam dalam pusaran gairah yang matang. Di tengah gelapnya malam,
Di rumah yang sunyi ini, saya dan Mbak Lastri telah menyerahkan sisa-sisa pertahanan kami, membiarkan getaran ini membawa kami pergi jauh ke tempat di mana hanya ada aku, kamu, dan kepasrahan yang abadi. Sofa itu seolah menjadi saksi bisu bagaimana sebuah benteng keanggunan runtuh dalam satu helaan nafas. Saya menarik tubuh Mbak Lastri hingga dia benar-benar rebah dengan kepala yang tertumpu di lengan sofa yang empuk. Di bawah remang-remong bayangan korden, wajahnya terlihat begitu cantik sekaligus rapuh. Tidak ada lagi jarak di antara kami. Dada saya menempel erat pada dadanya, hingga saya bisa merasakan detak jantungnya yang berpacu liar, persis seperti detak jantung saya sendiri. "Mak, awas jangan begitu, nanti aku..." Kalimatnya terputus menjadi desahan panjang saat tangan saya mulai mengunci kedua tangannya di atas kepala. Dia tidak lagi berontak. Matanya yang sayu kini menatap saya dengan kepasrahan yang begitu dalam, seolah-olah dia telah menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan saya malam ini. "Aku kalkut, Mas, tapi aku tidak bisa lagi menahannya," rintihnya dengan suara yang sangat lembut, nyaris hilang tertelan suara hujan di luar. Saya tidak menjawab. Saya hanya menatap matanya dalam-dalam, memastikan bahwa dia tahu betapa saya sangat menginginkannya. Saya benamkan wajah saya di ceruk lehernya, mencium aroma cendana yang semakin kuat karena panas tubuhnya yang meningkat. Keberanian saya yang melunjak membuat saya merasa berkuasa atas setiap jengkal perasaannya. "Diamlah, Lastri. Biarkan malam ini kita tidak saling menyalahkan. Biarkan malam ini hanya menjadi rahasia kita berdua," bisik saya dengan nada yang sangat rendah, bergetar tepat di kulit lehernya yang halus. Dia menarik nafas panjang. Lalu perlahan kakinya melingkar, seolah ingin menarik saya lebih jauh ke dalam dunianya. Kepasrahannya benar-benar sempurna. Setiap sentuhan saya di pinggangnya dijawab dengan lenguhan yang sangat intim. Sebuah suara yang menandakan bahwa dia telah melupakan dunia luar, melupakan statusnya, dan hanya ingin menjadi milik saya sepenuhnya. Di atas sofa tua itu, kami bergerak dalam ritme yang pelan namun pasti. Sebuah tarian rahasia yang tidak membutuhkan kata-kata. Keintiman ini terasa begitu ekstrim karena kami berdua tahu betapa mahalnya harga dari setiap detik yang kami habiskan. Tidak ada basa-basi soal masa depan. Kami hanya menikmati sekarang. Saya bisa merasakan jemarinya yang lentik meremas rambut saya. Sebuah tanda bahwa dia sudah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. "Terus, Mas, jangan lepaskan," bisiknya parau. Di titik inilah, Mbak Lastri benar-benar menyerah pada dekapan saya, membiarkan dirinya tenggelam dalam pusaran rasa yang selama ini hanya berani ia impikan dalam sunyi. Kami terus berduai dalam getaran yang menyesakkan dada itu. Sofa itu berderit pelan, menjadi satu-satunya irama di tengah kegelapan rumah yang sunyi. Saya melihat seorang wanita anggun yang selama ini dipuja banyak orang, kini luruh dan pasrah di bawah kuasa saya. Dan saya tahu, setelah malam ini, tidak akan ada lagi jalan kembali. Kami telah melewati batas yang paling sakral, dan kami melakukannya dengan kesadaran penuh, bahwa disinilah tempat kami seharusnya berada. Hujan di luar kini hanya menyisakan rintik tipis, dan kegelapan di ruang tamu ini terasa jauh lebih bersahabat dari sebelumnya. Kami masih di sana, di atas sofa yang kini menjadi saksi bisu dari segala rahasia. Saya tidak bergerak, tetap membiarkan tubuh Mbak Lastri berada dalam dekapan saya yang erat. Kepalanya bersandar di dada saya, dan saya bisa merasakan detak jantungnya perlahan mulai melambat, seirama dengan napas saya yang masih terasa hangat di ubun-ubunnya. Di dalam gelap ini, tidak ada lagi kata jangan. Yang ada hanyalah keheningan yang bicara lebih banyak dari ribuan kalimat. Saya mengusap punggungnya yang halus dengan gerakan yang sangat pelan, seolah sedang menenangkan seorang anak kecil yang baru saja sembuh dari ketakutan. "Mas," panggilnya sangat lirih, suaranya paharau dan dalam. Kenapa rasanya sesak sekali? Saya tahu apa yang dia maksud. Sesak bukan karena sesal, tapi karena kenyataan bahwa kebahagiaan se-ekstrim ini harus kami simpan dalam kerahasiaan yang gelap.
Saya tidak menjawab, hanya mencium puncak kepalanya dengan lembut. Ego saya yang tadi melunjak kini telah berubah menjadi rasa sayang yang melindungi. Saya merasakan tangannya yang lemas kembali merayap, memeluk pinggang saya dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki. Kepasrahannya masih terasa nyata. Dia tidak ingin beranjak. Dia tidak ingin cahaya lampu kembali menyala dan mengingatkannya pada dunia luar yang penuh dengan aturan. "Jangan menyalahkan diri sendiri, Lastri," bisik saya dengan suara yang sangat rendah, bergetar tepat di telinganya. "Malam ini, kita hanya dua manusia yang sedang saling mengobati." Dia mengangguk pelan dalam pelukan saya, sebuah gerakan kecil yang menandakan kesepakatan bisu di antara kami. Di sofa ini, dalam kegelapan yang intim ini, kami merasa begitu aman. Kami tidak saling menghakimi atas apa yang baru saja terjadi. Kami hanya menikmati sisa-sisa getaran yang masih merayap di bawah kulit kami. Tangannya sesekali mengeremas kemeja saya yang terserak di lantai, seolah meyakinkan dirinya sendiri bahwa saya benar-benar ada di sana. Di tengah sunyi malam, aroma cendana dan keringat yang bercampur menjadi satu, menciptakan kenangan yang tak akan pernah bisa dihapus oleh pagi manapun. Kami berdua tahu, sebentar lagi fajar akan menyingsing, dan kami harus kembali menjadi tetangga yang sopan, yang hanya saling melempar senyum formal dari seberang jalan. Namun, di bawah dekapan ini, kami telah membuat sebuah ikatan yang jauh lebih kuat dari sekedar status. Kami terus terdiam dalam pelukan itu untuk waktu yang lama. Saya tidak ingin melepaskannya, dan dia pun seolah tidak ingin dilepaskan. Dalam gelap ini, kami adalah milik satu sama lain sepenuhnya. Kepasrahannya semalam adalah hadiah terindah yang pernah saya terima, dan penjagaan saya malam ini adalah janji bahwa dia tidak akan pernah sendirian lagi dalam kesepiannya. Kami membiarkan waktu berlalu, menikmati setiap detik sebelum kenyataan kembali menuntut kami untuk berpisah. Fajar mulai menyingsing, membawa semburat biru pucat yang perlahan mengusir kegelapan di ruang tamu Mbak Lastri. Cahaya tipis itu menyinari wajahnya yang tampak begitu tenang dalam tidur singkatnya di pelukanku. Saya harus pergi. Saya bangkit perlahan, merapikan pakaian dengan gerakan yang sangat hati-hati, agar tidak membangunkan keanggunan yang sedang terlelap itu. Sejuta rahasia kini terasa menumpuk di pundak saya. Berat, namun entah mengapa terasa begitu manis. Saya berdiri sejenak di samping sofa, menatapnya untuk terakhir kali sebelum pintu depan itu saya buka. Mbak Lastri sedikit menggeliat. Matanya terbuka pelan, menatap saya dengan tatapan yang masih penuh dengan sisa kepasrahan semalam. "Mas, sudah mau pulang?" bisiknya parau. Suaranya rendah sekali, seolah-olah dia takut jika dia bicara terlalu keras, mimpi indah semalam akan pecah menjadi kepingan kenyataan yang pahit. Saya membungkuk, mencium keningnya sekali lagi dengan sangat lama. "Aku harus pergi sebelum orang-orang bangun, Lastri," jawab saya dengan suara yang paling berat, bergetar menahan gejolak di dada. Dia meraih tangan saya, meremasnya sebentar, seolah ingin menahan waktu sedikit lebih lama lagi. Tidak ada kata penyesalan di antara kami. Kami tidak saling menyalahkan. Apa yang terjadi di sofa itu adalah sebuah kesepakatan rahasia yang tidak akan pernah kami khianati. Saya melangkah menuju pintu, merasakan setiap langkah kaki saya membawa beban rahasia yang luar biasa ekstrim. Saat pintu terbuka sedikit, udara dingin pagi hari langsung menyerbu masuk, mencoba menghapus aroma cendana yang masih melekat kuat di kulit saya. Saya menoleh kembali, melihatnya masih duduk berselimut kain di sofa itu, menatap saya dengan senyum tipis yang paling jujur yang pernah saya lihat. Melangkah keluar dari rumahnya dan menyeberang jalan menuju rumah saya sendiri terasa seperti berjalan di atas panggung sandiwara. Saya tahu, mulai pagi ini kami akan kembali menjadi dua orang yang saling menjaga jarak di depan mata dunia. Ego saya yang semalam melunjak kini berganti menjadi kewaspadaan yang tinggi. Rahasia ini akan saya simpan rapat-rapat, jauh di dalam lubuk hati saya yang paling dalam. Pagi ini, dunia tetap berjalan seperti biasa. Burung-burung mulai berkicau dan tetangga lain mulai membuka pintu rumah mereka. Namun, bagi saya, fajar ini berbeda. Saya membawa pulang sebuah kenangan tentang kepasrahan seorang wanita anggun yang selama ini hanya bisa saya kagumi dari kejauhan. Rahasia ini adalah beban yang indah,
sebuah beban yang akan saya pikul dengan bangga setiap kali mata kami bertemu di bawah terik matahari nanti. Matahari kini sudah tegak berdiri di atas kepala, dan dunia kembali berjalan dengan kepura-puraan yang sempurna. Dari teras rumah, saya melihat Mbak Lastri sedang sibuk menatap pot bunganya di depan rumah. Rambutnya kembali tersanggul rapi, kebaya santainya terlihat begitu bersahaja, dan wajahnya kembali memancarkan wibawa seorang wanita anggun yang tak tersentuh. Kami hanya saling mengangguk sopan saat pandangan kami bertemu, seolah-olah sofa di ruang tamunya semalam tidak pernah berderit di bawah tekanan gairah kami. Namun, di balik topeng kesopanan itu, saya tahu ada sebuah rahasia yang berdenyut kencang di antara kami. Ego laki-laki saya yang sempat melunjak, kini telah mengendap menjadi sebuah ketenangan yang penuh tanggung jawab. Saya tidak lagi memandangnya hanya sebagai objek keinginan, melainkan sebagai bagian dari jiwa saya yang telah menyerahkan seluruh kepasrahannya dalam kegelapan. Rahasia ini tidak terasa seperti beban yang menghimpit, melainkan seperti api kecil yang terus menghangatkan hati saya di tengah dinginnya norma masyarakat yang kaku. Kami telah sepakat, tanpa sepatah kata pun, untuk tidak pernah saling menyalahkan. Apa yang terjadi saat lampu padam semalam bukanlah sebuah kekeliruan, melainkan sebuah kejujuran yang terlalu lama tertunda. Biarlah orang lain melihat kami sebagai tetangga yang saling menjaga jarak, karena hanya kami yang tahu betapa dekatnya jarak itu saat rintik hujan menghapus batas-batas logika. Di balik pintu-pintu yang tertutup nanti malam, gema desahan dan bisikan, "Jangan mas," itu akan selalu terdengar di telinga saya, mengingatkan bahwa saya telah memenangkan sebuah hati yang paling sulit ditaklukkan. Kisah ini mungkin tidak memiliki akhir yang megah di mata dunia, tapi bagi kami, setiap tatapan rahasia di siang hari adalah kemenangan kecil yang manis. Saya akan tetap menjadi Karyo yang pendiam, dan dia akan tetap menjadi Mbak Lastri yang anggun. Namun di setiap tarikan napas saya, aroma jendana itu akan selalu melekat, membawa saya kembali pada momen kepasrahan yang abadi di atas sofa itu. Inilah romansa yang sebenarnya, bukan yang dipamerkan di bawah cahaya terang, melainkan yang dijaga dengan nyawa dalam kegelapan yang paling intim. Tetap di Nada Romantis, di mana kisah dan cerita romantis disampaikan dengan suara yang menggetarkan Anda.